Alhamdulillah pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Islam programnya CWM Channel, dan masih setia kami berdua yaitu Ustadz Ahmad Kamil MPD GR dengan materi yang sangat menarik yaitu tentang overthinking atau kekhawatiran kita semua orang tua untuk menghadapi hari tua. Tadi sudah dibahas dan dikaji langsung oleh narasumber. Tak terasa pemirsa kita sudah di penghujung acara, namun pemirsa masih ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada narasumber. Untuk itu pemirsa kita ikuti kembali dialognya. Yuk Ustadz boleh bertanya ya, sebelum kita tutup acara, yaitu pertanyaannya tentang seringkali kita itu kalau kasih nasihat atau dengar teman-teman yang masih muda-muda Ustadz, kalau diajak ibadah, diajak kumpul ke taklim, bilang nanti saja, saya kan masih muda, nanti tunggu dulu, mungkin setengah tua kan atau tua kan. Ya Ustadz ya. Terus yang ingin saya tanyakan Ustadz, apa bahayanya dari sikap menunda-nunda ibadah dengan alasan masih muda, nanti saja, nanti saja. Saya juga kalau ngajak gitu kayak rasa agak jengkel Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bahayanya adalah kita tidak pernah tahu kapan ajal kita menjemput kita. Sip, betul itu Ustaz. Jadi ketika kita menunda dan ajal menjemput kita, belum. Over. Tidak ada bekal. Game over ya, game over. Kita tidak ada bekal dan kita tidak bisa mempunyai amal ibadah yang kita bisa andalkan ya. Kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang sedikit, Sementara di akhirat nanti semua amal ibadah kita akan ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tertutup-tutupi. Ya, ketika kita datang dengan amal yang sedikit, sementara dosa kita banyak, maka amal kita ini akan menutupi dosa kita. Dosa kita akan ditutupi dengan amal kita. Ketika kita punya dosa, ya, dan amal kita ada, nah amal ini akan menutupi dosa kita, ya. Dan ketika dosa kita banyak, sementara amal kita ini sudah habis, ya, sudah nol, misalnya kondisinya nol, dan dosa kita masih ada, ya, jadinya dosa kita dosa kita ini menjadi berkali lipat ya, berkali lipat. Amal kita tidak ada sama sekali jadinya. Amal kita tidak ada sama sekali dan dosa kita ini akan membuat diri kita susah, Itu di akhirat nanti. Di akhirat tidak ada lagi yang namanya amal soleh, tidak ada lagi yang namanya beramal. Maka kita tidak bisa untuk menunda-nunda ya. Tidak bisa untuk memperbaiki lagi. Ya, tidak bisa lagi untuk memperbaiki. Oke. Dan ini Ustadz ingin tanya ini dari saya sendiri. Apa sebenarnya hukumnya atau konsekuensinya untuk seorang anak? Bolehkah di dalam Islam itu menitipkan orang tua karena kesibukan kerjanya di panti jompo, Ustadz? Gitu. Ya, jadi nggak boleh ya. Nggak boleh kita, artinya kita anak memiliki kewajiban untuk merawat orang tua kita ya. Ketika kita sudah dewasa, tentunya ada ya hal-hal yang perlu kita tidak bisa lepas dari kita ya. Kita masih memiliki status anak. Kita jangan sama sekali ya, jangan pernah untuk menitipkan orang tua kita ya. Kalau kita mungkin masih ada ya, jangan pernah sama sekali menitipkan orang tua kita ke panti jompo ya. Ya mungkin kondisinya lain, ketika mungkin kita sudah tidak ada ya, anak-anak sudah tidak ada, ya mungkin sudah tidak ada yang merawat kita, barulah ya, ke panti jompo ya. Tapi ketika kita masih ada, anaknya masih ada, jangan sama sekali itu. Tapi kalau yang dengan alasan yang tadi Ustadz, suami istri sibuk kerja, orang tuanya nggak ada yang ngurusin, nggak ada yang ngerawat, begitu. Iya, semua pilihan harusnya kita bisa tentukan ya. Ketika bekerja mungkin cukup suami saja yang bekerja ya, istri di rumah ya, Karena itu memang di Islam aturannya anjurannya gitu. Benar. Iya. Jadi jangan sampai kita menyalahi fitrahnya kita ya. Kita punya orang tua, bahkan
disebutkan ya, para ulama itu ya, baktinya kayak orang tuanya itu luar biasa ya. Bahkan ada yang rela tidak bekerja untuk merawat orang tuanya ya, tidak apa artinya tidak mengejar impiannya ya, tidak mengejar impiannya untuk menjadi seseorang, cita-citanya ya, sesuai cita-citanya, karena masih ada orang tuanya, masih ada orang tuanya. Bahkan dalam sirah itu disebutkan ada seorang yang mau berjihad di jalan Allah ya, berjihad bersama Nabi, dan Nabi mengatakan, apakah masih ada orang tuamu? Kemudian sahabat ini mengatakan masih ada. Kemudian Nabi mengatakan, jihadmu untuk orang tuamu, jangan kau ikut jihad. Kalau kau mati siapa mau urus kau punya orang tua? Kata Nabi begitu. Kata Nabi bahwa jihadmu itu kayak orang tuamu, jangan sampai kau mau berjihad, mau mengejar pahala syahid, sementara orang tuamu ada orang tuamu sendirian. Jangan sampai kamu mati di medan perang, sementara orang tuamu masih ada. Inilah yang akan menjadikan orang tua kita susah. Padahal sudah di Rasulullah, zaman Rasulullah sudah diperingatkan. Iya, benar. Namun zaman sekarang itu memang zaman nggak tahu terbolak-balik ya Ustaznya. Ada di berita-berita sampai dia bilang ikhlas. Nanti orang tuamu meninggal tidak dikasih info. Iya. Coba Ustaz bayangin ya. Tapi mudah-mudahan lah itu hanya segitu aja, jangan sampai banyak-banyak ya Ustaz ya. Iya. Terus tadi Ustadz yang Ustadz katakan bahwasanya kalau kita beramal itu jangan ditunda-tunda tadi ya Ustadz ya. Secepatnya dilakukan, secepatnya bertobat, karena meninggal itu kan sewaktu-waktu ya Ustadz ya. Nah, yang ada maksud paribasah yang dikatakan bahwanya jangan bertanya kapan aku mati, tetapi bertanyalah dalam keadaan bagaimana aku mati. Apa itu maksud dari pernyataan itu Ustaz? Ya, jadi jangan kita bertanya kapan kita mati ya, tapi bertanyalah bagaimana nanti aku mati ya. Jadi bagaimana nanti aku mati ini merupakan sebuah pernyataan untuk menyiapkan diri ya. Bagaimana nanti aku mati, apakah dalam keadaan muslim, apakah dalam keadaan beriman ya, betul. Apakah dalam keadaan memiliki amal soleh yang banyak ya. Sementara kalau pertanyaan kapan aku mati, ini pertanyaan yang mungkin kita bisa menunda ya. Mungkin kalau kita tahu kita mati masih lama, oh sudah, saat ini kita masih bisa berleha-leha, berfoya-foya dan lain sebagainya ya. Tapi kalau kita tidak tahu kapan waktu kita mati, tentunya kita mempersiapkan terus ya, setiap saat. Ya, mempersiapkan setiap saat. Dan inilah yang menjadi penting ya. Kita tidak perlu untuk menebak-nebak ya. Kita tidak perlu sibuk untuk menebak-nebak kapan aku mati, kapan ajal aku dijemput, apakah nanti tua baru aku mati atau masih muda baru aku mati. Ya, kita tidak tahu, kita tidak perlu untuk menebak ya kapan kita mati. Ya, kita perlu untuk menyiapkan saja diri kita sebaik mungkin ya. Betul. Iya. Oke Ustaz, terima kasih untuk dialognya, untuk materi yang sangat menarik hari ini semuanya. Terus sekarang pesan closing terakhir untuk sahabat pemirsa di rumah, silakan Ustaz. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya overthinking ini berbahaya dalam Islam, berbahaya untuk diri kita dan berbahaya bagi keimanan kita. Ya, oleh karenanya kita perlu menyeimbangkannya dengan ikhtiar, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikhtiar ini kita tetap harus bekerja, tetap harus menabung, tetap harus memikirkan hari tua tanpa melepaskan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan keseimbangan antara ikhtiar dan tawakal kita. Sementara orang-orang yang mungkin orientasinya untuk dunia saja, dia akan terus sibuk dengan menabung hartanya, menabung masa tuanya dan lain sebagainya, dan melepaskan tawakalnya. Ini yang berbahaya ya, ini yang berbahaya. Dan kita jangan menunda-nunda tobat kita, jangan menunda-nunda amal kita, karena ajal tidak ada yang tahu kapan saja akan menjemput kita. Ketika kita dijemput dalam keadaan muslim, maka alhamdulillah.
Tapi ketika kita dijemput dalam Musyrik. keadaan kita musyrik, maka ini Naudzubillah. nauzubillah min zalik. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah, kita cukupkan ya. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Ustadz dan sahabat Mutiara Islam dimanapun Anda berada. Tak terasa kurang lebih 1 jam sudah saya menemani Anda. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Saya Tati Sulastri bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Ahmad Kamil. Terima kasih untuk kebersamaan. Insya Allah kita dipertemukan di hari dan jam yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.